Bahkan sejak beda, Mas. ini. Kalau itu kan lebih normatif sifatnya ya. Oke. Kalau ini kan sebenarnya menumbuhkan bagaimana orang berusaha untuk berprestasi, berusaha untuk maju, memahami lingkungannya, mengetahui dirinya, dan dia bisa berelasi baik dengan lingkungannya dari dirinya. Bukan dari ini loh harus begini, ini harus begitu, ini kudune ngene, kudune ngono. Bukan. Jadi yang ideal menurut masing-masing siswa, Bro ya. Betul, artinya sebagai kalau kita mau pakai konsep-konsep yang merdeka-merdekaan gitu ya, sebenarnya regulasi diri itu kan salah satu konsep yang saya kira penting untuk diajarkan di anak SMA. Itu kan sebenarnya kemerdekaan atas dirinya sendiri, bahwa sayalah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada saya. Sayalah yang bertanggung jawab atas karir saya, dan saya yang bertanggung jawab atas kalau saya punya masalah dengan orang lain. Ya, bukan kalau ada masalah kemudian cenderung menyalahkan orang lain, tapi dia akan melihat ada apa ya dengan diri saya. Apa yang salah sehingga saya punya persoalan dengan orang ini. Lalu apa yang bisa saya perbaiki terkait dengan itu. Itulah yang sebenarnya psikologi bisa ajarkan, Mas Yusuf. Oke. Dan ini baiknya dimulai di usia dini, di pendidikan dasar atau memang pendidikan menengah? Saya kira kalau di pendidikan sebenarnya SMP mungkin akan lebih bagus ya, tetapi kalau yang lebih terstruktur gitu, karena mahasiswa mungkin lebih siswa SMA mungkin sudah mulai lebih punya kesadaran terhadap relasinya dan terhadap karirnya dia. Di tingkat SMA pun tidak ada masalah. Kalau kita mengaca pada beberapa negara, misalnya di Jerman yang saya pernah ke sana itu, kalau terkait dengan karir itu psikologi diajari sampai mulai dari SMP. Dia sudah diajak untuk mengetahui apa sebenarnya minatnya dia, apa yang menjadi passionnya dia, itu sejak SMP. Dan kemudian dia ditunjukkan di masyarakat itu ada pekerjaan apa saja. Lalu apa yang cocok dengan passionnya dia, minatnya dia, itu mulai SMP memang, Mas. Lalu diperkuat di SMP kelas 3, karena di SMA itu mereka sebenarnya sudah harus memilih. Kalau di Jerman ya, mereka sudah harus memilih apakah dia masuk gimnasium atau masuk di Berufsschule. Kalau di sini mungkin SMK atau SMA. Tapi kalau di sana kan pembedaannya kan jelas sekali. SMK ya memang keterampilan, dan kalau dia mau ke universitas dia harus bekerja dulu, harus punya pengalaman kerja, harus menambah kemampuan bahasa dan sebagainya, baru dia bisa masuk ke universitas itu ya. Artinya materi psikologi ini juga terintegrasi di materi bimbingan karir seperti itu ya, Prof? Kalau di Jerman, praktik baik Jerman itu. Betul, Mas. Sebenarnya konsep teorinya psikologi itu harusnya kan dipakai ya untuk kepentingan bangun bangsa ini di lingkup apapun, karena prinsip individual differences itulah yang sebenarnya menjadi prinsipnya psikologi, dan itu mestinya dipakai benar gitu. Kita kan cenderung penyeragaman ya, Mas Yusuf ya. Oke, ya. Itu sebenarnya meniadakan perbedaan individual gitu. Kalau Mas Yusuf lihat lagi konsepnya Society 5.0-nya Jepang, itu juga lihat lagi perbedaan individual. Meskipun kalau di lingkup negara, perbedaan individualnya ditarik di level kelompok. Karena kalau di level individu, ya ampun-ampun kan, ngadepi masing-masing orang. Artinya kesadaran bahwa masing-masing kelompok itu berbeda, punya kebutuhan yang berbeda, dan bagaimana mereka bisa dibuat bahagia dengan transformasi digitalnya mereka, itu menjadi perhatian mereka. Nah, ini kalau ditarik ke output lembaga pendidikan, kayaknya memang lembaga pendidikan itu menjadi supermarket yang bisa memberikan pilihan profil hasil pembelajaran.
Prof. Karena memperhatikan kebutuhan dan kemantapan dari setiap siswa, maka kita nggak bisa menyeragamkan profil lulusan, sehingga kita harus memberikan opsi-opsi profil lulusan yang beragam. Atau bagaimana? Atau memang di seleksi awal itu kita berusaha mencari siswa yang memiliki tipologi yang sama? Saya kira tergantung program studinya ya. Kalau program studinya tertentu, profilnya sudah tertentu, ya dia kalau memilih itu ya memang dia harus ke situ ya. Misalnya kalau kita mau masuk di farmasi ya profilnya pasti apoteker gitu kan, nggak bisa tidak. Di psikologi aja kita untung kita bisa masuk di mana saja ya. Ada di mana-mana, psikologi ada di mana-mana. Psikologi ada di mana-mana. Saya nggak suka psikologi klinis misalnya ya, di psikologi industri saya lebih enjoy karena mengembangkan orang kan. Mungkin orang lebih suka membantu orang yang punya masalah ya di psikologi klinis. Jadi psikologi enaknya begitu. Oke. Nanti kita akan kembali lagi pada tema psikologi dan pengembangannya. Sekarang saya ingin beralih pada HIMSI ini, Pak Seger. HIMSI itu kan himpunan sarjana psikologi Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih belum tahu banyak tentang psikologi, di psikologi itu ada namanya sarjana psikologi, outputnya. Kemudian ada psikolog, kemudian ada master psikologi, dan juga ada dokter psikologi. Nah, semua itu dinaungi atau merujuk pada satu lembaga yang namanya HIMSI, dan kebetulan Pak Seger ini adalah ketuanya. Pak Seger, HIMSI sendiri sebagai sebuah lembaga itu sejauh ini bagaimana peranannya terhadap perkembangan psikologis manusia Indonesia? Ya, kalau saya melihat praktek psikologi di Indonesia ya Mas Yusuf ya, kalau di tataran operasionalnya saya kira kita sudah sudah banyak sekali melakukan bantuan ya, kalau istilahnya Mas Yusuf tadi kontribusinya ke masyarakat gitu ya, itu saya kira sudah banyak sekali itu. Bahkan kalau di situasi COVID seperti ini kita termasuk teratas dalam memberikan respon terhadap persoalan masyarakat. Ini survei yang dilakukan oleh IUPSIS. IUPSIS itu International Union of Psychological Science, di mana seluruh organisasi profesi sedunia, hampir semuanya itu berhimpun di IUPSIS. Surveinya mereka menyatakan bahwa HIMSI bersama dengan seluruh tenaga psikologinya, khususnya psikolog, itu punya peran yang luar biasa dalam situasi COVID seperti ini ya, baik dalam psikoedukasi maupun dalam pemberian konseling. Yaitu itu dilakukan lewat survei ya. Dan HIMSI kemarin memproduksi panduan ya, Pak Seger? Kita termasuk memberikan panduannya untuk bagaimana memberikan konseling dalam daring ya. Yang saya kira memang masih harus didorong Mas Yusuf itu adalah masuknya kita dalam tataran-tataran kebijakan ya.